Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Oleh karena itu, demi melestarikan warisan budaya adiluhung nenek moyang dan demi memperkuat kebersamaan antar warga Dusun Gubuk serta harapan dan doa kepada Sang Pencipta, maka pada tanggal 9 Juli 2016, warga Dusun Gubuk sepakat mengadakan Merti Dusun. Merti desa adalah sebuah ungkapan rasa syukur atas karunia Tuhan kepada kita, dalam artian kita telah diberi hidup dan kehidupan. Rasa syukur itu kita ungkapkan dalam perayaan Merti Dusun atau bersih dusun atau sedekah bumi dan sebagainya, berbagai nama. Intinya adalah ucapan rasa syukur kepada Tuhan dan rasa terima kasih kita kepada alam dan leluhur yang telah adanya kita dari mereka. Adanya kerinduan dari para perantau untuk mengadakan kegiatan bersama dan juga sekaligus nguri-nguri budaya Jawa. Hal ini penting mengingat kita harus selalu mengingat kepada akar kehidupan. Jadi para perantau itu menginginkan sekali adanya suatu kegiatan yang menggabungkan antara para perantau dengan para warga yang tinggal di Dusun Gubuk. Dan itu dirangkai dalam kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan selama 1 minggu. Untuk itulah, maka pada bulan Juli 2016 ini, warga Dusun Gubuk menyelenggarakan Bersih Dusun. Bersih Dusun yang melibatkan warga RT 49 dan RT 50 Dusun Gubuk ini bertujuan untuk menciptakan keharmonisan antara warga Gubuk dengan alam sekitar dan antar warga itu sendiri. Ya, jadi pada awal pertama itu sebenarnya ide ini sudah dimunculkan 5 tahun yang lalu. Tetapi karena tidak ada tanggapan, maka tidak terjadi. Dan muncul lagi pada awal tahun 2016 dengan Merti Desa. Tetapi setelah dikomunikasikan dengan tokoh-tokoh RT, ternyata ada yang miskomunikasi. Sehingga acaranya mandek lagi. Kebetulan ada lagi yang ingin memunculkan, mumpung pada acara Lebaran. Sehingga kita bertemu Pak Dukuh untuk membicarakan kelanjutan acara ini. Akhirnya disepakati namanya Kangen Desa. Tetapi ada beberapa masukan dari para perantau. Kalau Kangen Desa itu nilainya sangat dangkal. Hanya seperti kalau mereka pulang kampung pada hari Lebaran, pada hari Natal, atau pada saat liburan panjang. Sehingga mereka mengusulkan diganti nama dengan istilah Bersih Dusun. Dan ini kita terima, karena Bersih Dusun mempunyai makna yang lebih dalam daripada Kangen Desa. Prinsip istilah Merti Desa, Bersih Desa, Nyadran, serta berbagai ungkapan sedekah bumi misalnya hampir sama, khususnya untuk Merti Desa dan Bersih Desa. Merti Desa itu biasanya dengan menanggap wayang purwo atau wayang kulit semalam suntuk, upacaranya lebih besar. Sedangkan Bersih Desa itu lebih kecil, hanya dengan syarat ada sebuah kirab desa berupa seperti karnaval budaya dari warga desa itu sendiri, serta ada kenduri ageng. Yang lain adalah tambahan, misalnya kita ngadakan jadilan, kita ngadakan campur sari, itu adalah tambahannya. Karena sebuah kumpulan manusia yang merayakan itu perlu hiburan juga. Rangkaian kegiatan Bersih Dusun ini terbagi dalam 6 kegiatan utama. Kegiatan yang pertama adalah kerja bakti kebersihan dusun.
Dalam kegiatan kerja bakti kebersihan dusun ini, warga diajak untuk membersihkan lingkungan sekitar rumah, jalan, makam, dan batu besar. Jadi pada hari Minggu tanggal 3 Juli 2016, semua warga diharapkan keluar, baik anak-anak, anak-anak muda, tua muda, laki perempuan, untuk semua melakukan kegiatan bersih lingkungan, yaitu jalan protokol gubuk dari jembatan menuju ke batu besar, dan di batu besar karena sudah lama tidak dibersihkan, memerlukan waktu yang agak lama. Juga di kuburan, ada 2 lokasi kuburan, yaitu kuburan di Keragilan, Gubuk Lor, dan kuburan Gubuk Kidul di bawah pohon duet yang legendaris. Melalui kegiatan ini, warga diingatkan bahwa salah satu cara untuk berterima kasih atas karunia alam seisinya adalah dengan menjaga keharmonisan alam sekitar. Kegiatan kerja bakti kebersihan dusun dilakukan dengan cara memangkas dan menata. Dengan aksi memangkas dan menata ini, diharapkan warga dan alam sekitarnya juga menjadi lebih tertata. Yang kedua, hari Senin tanggal 4 itu bersih dusun dengan membersihkan lingkungan di tempat arena yang akan dijadikan sebagai ajang nanggap jadilan. Ternyata 1 hari membersihkan lapangan itu tidak selesai, sehingga dilanjut dengan hari Selasa, Rebo, dan Jumat. Nek iso sesuk mlebu jadi ayo ngombengi lapangan. Kegiatan yang kedua adalah nyekar atau tabur bunga di makam leluhur. Kegiatan nyekar bertujuan mengingatkan siapa kita dan dari siapa kita berasal. Dalam kegiatan nyekar, kita diajak untuk mengenang dan bertemu kembali dengan para leluhur yang telah bersemayam dalam keabadian. Dalam kegiatan nyekar ini, kita bersujud pada tanah makam, yang menjadi simbol bahwa di hadapan alam semesta dan para leluhur yang sudah berpulang ke hadirat Tuhan, kita ini bukanlah siapa-siapa. Jadi setiap keluarga itu berbondong-bondong semua ke makam, yang ahli warisnya di utara ya di utara, yang di selatan ya di kuburan selatan. Oleh panitia disediakan bunga, jadi dibeli bersama oleh panitia, terus disediakan untuk kuburan utara itu 4 baskom, di selatan 6 baskom. Setelah bersujud pada makam leluhur masing-masing, warga kemudian dikumpulkan di titik 0 Dusun Gubuk, yaitu pertigaan Beringin, SD Pangudiluhur, dengan mengenakan atribut kebudayaan masing-masing keluarga. Antara satu keluarga dengan keluarga yang lain tentu memiliki perbedaan. Sehingga dalam perkumpulan ini, yang ada adalah keberagaman, bukan keseragaman. Dalam keberagaman ini, masing-masing orang dan masing-masing keluarga akan saling melengkapi, saling memberi, saling membantu. Dilanjut dengan jam 10 itu kirap budaya dengan memakai pakaian tradisional. Dimulai dari titik 0 Gubuk, yaitu di bawah pohon beringin di halaman SD. Kita berjalan bersama dengan mengarak sebuah gunungan. Seluruh warga diajak untuk berjalan mengelilingi Dusun Gubuk.
Kirap itu sebuah makna ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan dengan mempertontonkan atau mempertunjukkan sebuah adat Jawa berupa hasil pertanian, hasil peternakan, hasil budaya, berupa hasil kriya maupun hasil bumi maupun hasil budaya, semacam keris itu hasil budaya masa lalu yang kita tunjukkan dalam kirap itu. Sebenarnya kalau lengkap semua di situ ada polowijo, ada padi, ada buah-buahan. Misalnya yang punya ternak ayam bawa ayam, punya bawa alat pertanian, pacul, linggis, alat tukang dan sebagainya dalam memeriahkan kirap itu dengan busana Jawa, busana adat yang asli. Biasanya di situ orang mengadakan pakaian Jawa dengan seperti ada yang seperti pengantin, ada yang seperti petani, ada yang seperti tentara. Dengan variasi tersebut budaya adat budaya kirap ini akan terlihat meriah, agung dan kemarin terlaksana dengan sangat-sangat baik. Dalam pengantin, ritual pengantin masuk ada cucuk lampah, kirap juga ada cucuk lampah. Artinya cucuk itu ujung tombak yang orang paling depan yang berperan. Nah, di sini kita yakini bahwa yang paling tua adalah orang yang sudah mempunyai pengalaman pahit getir, mempunyai kekuatan batin yang lebih dari yang lain yang masih muda. Walaupun fisiknya lemah, tapi di jiwanya di situ ada kekuatan lebih sehingga didapuk atau diperankan menjadi cucuk lampah. Sebuah gunungan yang dikirapkan itu dibawa dengan ancak besar dan diusung 4-5-6 orang berbentuk gunungan. Gunungan sendiri itu bentuknya pasti mengerucut ke atas, artinya sebagai ungkapan puji syukur kepada Yang Maha Kuasa atas karunia yang diberikan hasil bumi dan segala macam tadi dalam gunungan tadi. Gunungan ini berisikan ada padi, hasil tani ya, ada padi, ada polowijo, ada kacang-kacangan, ada bumbu segala macam, bumbu dapur segala macam dibuat sedemikian meriah dan indah. Intinya itu semua sebagai ungkapan saja, ungkapan rasa syukur terhadap karunia Tuhan kepada kita. Mengelilingi desa bagi masa lalu itu dipercaya sebagai ungkapan bahwa satu rasa syukur, kedua menolak balak, menolak segala sengkolo yang ada di desa itu. Ada hama di sawah, ada sakit dan penyakit, ada segala macam halangan yang telah pernah menimpa desa itu. Dan memutarnya pasti ke kiri, artinya ngiwaake seelek, artinya mengirikan atau menghiraukan, tidak menghiraukan yang jelek-jelek. Mulai itu kita menghiraukan yang baik-baik, yang kanan. Itu semua dikirikan yang jelek-jelek. Ubo rampe dalam kirap satu adanya beras kuning. Beras kuning itu beras yang direndam air kunyit. Beras sendiri artinya karunia Tuhan buat makanan utama kita. Budaya Jawa itu diyakini ada Dewi Sri di situ, memuliakan Dewi Sri. Warna kuning itu warna mulia. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersama. Kegiatan yang keempat adalah doa bersama. Setelah bersujud di hadapan alam semesta dan para leluhur, warga Gubuk diajak untuk bersujud kepada Tuhan.
Sang Pemberi kehidupan, untuk mengucapkan syukur atas segala karunia yang telah diberikan Tuhan. Kangge sesanti mulat saliro angrosowani rumangsa melu handar beni kawula brayataken dusun lubuk nyawijekaken manah budi cipta lan Dalang dalam kenduri itu adalah kreativitas saya sendiri. Sebenarnya karangan saya sendiri. Alangkah baiknya dalam kenduri itu dimodifikasi secara adat lama, karena merti dusun atau bersih dusun kali ini belum mampu nanggap wayang. Peran pewayangan itu saya perankan dalam dalang di kenduri itu. Isinya adalah lakonnya adalah sejarah panjang dusun Gubuk ini sendiri, dari awal orang datang pertama kali yang kita sampai tidak tahu namanya, akhirnya turun temurun, akhirnya sampai beratus-ratus keturunannya saat ini. Itu adalah kreativitas saya sendiri, dan doanya doa-doa lama memakai bahasa Jawa alus, bahasa Jawa Inggil, yang di situ adalah penghormatan kepada adat Jawa, penghormatan kepada leluhur kita dengan sangat sopan memakai bahasa Kromo Inggil tersebut. Waosan trah cikal bakal warga kampung Gubuk, dusun Gubuk, Argosari Sedali. Wonten sekawan welas trah dene gunggung sedaya dumugi sakmenika wonten bangsa 136. Kula waosaken Bagus. Terah setelah dibaca, setiap terah satu lembar setelah dibacakan oleh petugas waktu itu, saya ikat dengan janur kuning dan saya doa dengan membakar dupa. Artinya apa? Filosofi di balik itu, janur kuning adalah sebuah simbol kemuliaan. Warna kuning di janur, kemuliaan dan kemenangan. Kemenangan kalau kita lihat Jogja Kembali juga pakai janur kuning, perayaan tarupan manten dan sebagainya janur kuning, sehingga falsafah dari janur kuning sendiri itu mulia dan kemenangan. Dalam acara Merti Dusun ini, makna itu semoga setiap terah keluarga itu mempunyai kemuliaan dan kemenangan. Kemenangan dari apa? Kemenangan dari kikisan budaya asing yang menerpa hedonisme, individualis, pragmatis, yang lama-lama dikikis oleh itu semua sehingga kita melupakan. Upacara ini mengembalikan itu semua, dan kita semoga dengan itu semua akan lebih mulia dan lebih menang dalam artian hidup ini. Sebenarnya tadinya karena di data terah di Desa Gubuk ini, terahnya ada 14 terah. Sebenarnya mau diadakan 14 ingkung sebagai ubur rampe yang nantinya dimakan bersama. Ingkung itu ungkapan puncak dari rasa syukur setiap terah. Namun dalam perkembangannya tadinya ada yang usul 7 saja sudah cukup. Kalau 7 maknawinya apa, saya tanya. Ternyata maknawinya pitulungan. Enggak, jangan. Kalau Merti Dusun atau bersih dusun itu bukan pitulungan yang diharapkan. Itu adalah kasepuan. Kasepuan itu angkanya 9. Akhirnya dalam rapat di desa diputuskan ingkungnya 9. Iya, kenduri di sini adalah berkatan. Berkatan itu biasanya kalau zaman dulu diletakkan dalam sarangan dari anyaman daun bambu, terus di situ didoakan bersama dengan adanya ingkung sebagai ubur rampe dibawa pulang. Itu biasanya seluruh keluarga bergembira. Tapi modifikasi dari kenduri itu sekarang kemasannya udah lain-lain, dengan besek dan segala macam. Sedangkan kenduri kepung itu adalah bancaan besar. Bancaan besar itu makanannya dimakan bersama di situ, tidak dibawa pulang.
hingga dikepung rame-rame. Itu kalau istilah sini adalah bancaan. Di situ juga itu adalah cerminan rasa syukur dan akhirnya bersilaturahmi, terjadi saling asah, saling asih, dan saling asuh. Atas nama panitia mengucapkan selamat datang, selamat siang, selamat siang. Lebih keras lagi, selamat siang. Ya, saya wakil dari panitia bersih dusun di Dusun Gubuk mempunyai tujuan agar warga Gubuk diberi kesehatan, diberi ketentraman dan kerukunan. Semoga dengan kita memberi kebahagiaan kepada kita semua dan kepada penonton di sekitar Gubuk ini, masyarakat di Dusun Gubuk semakin sejahtera. Amin. Itu saja yang saya sampaikan atas nama panitia, dan apabila kami dari panitia tidak bisa menyediakan tempat yang baik, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kesenian jadilan tradisional kreasi baru Turonggo Mudo saat ini kita bisa terhibur, dan kita dari para perantau dan penduduk di sini bisa sambil bersilaturahmi, ngomong-ngomong bersama, bernostalgia. Terima kasih, selamat siang. Kegiatan yang terakhir adalah hiburan rakyat berupa pentas jadilan atau kuda lumping. Jadilan adalah salah satu pentas kesenian yang merakyat. Pada masa lalu, anak, remaja, dan kaum muda berbondong-bondong dengan berjalan kaki atau bersepeda menonton pentas jadilan di dusun tetangga. Melalui kegiatan hiburan rakyat ini, warga diingatkan kembali akan kenangan masa lalu itu. Berjalan kaki atau bersepeda di tengah terik sinar matahari pada siang hari, menikmati hiburan dalam kebersamaan. Inilah rangkaian kegiatan Bersih Dusun tahun 2016. Ada banyak kegembiraan, ada banyak kenangan dalam kebersamaan. Dan pada saatnya nanti, warga Dusun Gubuk akan disatukan lagi dalam kegiatan Bersih Dusun yang kedua. Sampai jumpa pada event berikutnya. Lupakan jelek kasuun mundur segede awet pakai tidak kecil